Tom. Oh, bekam. Langsung kena mental. Usai timnas China Taipei terkejut timnas Indonesia diperkuat pemain top Eropa sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa membantu pemerintah untuk menekan satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Timnas China Taipei dikabarkan bisa saja mengundurkan diri hanya beberapa hari sebelum bentrokan kontra Timnas Indonesia pada tanggal 5 September tahun 2025. Setelah mereka dihembusi rasa takut dan kegentaran melihat kekuatan baru Garuda yang bakal turun dengan skuad penuh pemain keturunan dari Belanda. Bisakah bayangkan, satu persatu nama besar yang terasa di Eropa siap turun membawa Indonesia ke level baru? Sehingga lawan langsung menghitung resiko dan memikirkan ulang keberanian mereka untuk menghadapi pasukan merah putih. Apakah benar China Taipei akan lempar handuk sebelum bertarung ataukah ini hanya strategi untuk mengalihkan tekanan? Simak dramanya berikut ini. Kabar mengejutkan berhembus dari persiapan FIFA Matchday September tahun 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan China Taipei pada tanggal 5 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun kini muncul isu besar bahwa pihak lawan bisa saja mengundurkan diri secara mendadak. Penyebabnya tak lain karena China Taipei mulai menyadari kekuatan berbahaya yang dimiliki skuad Garuda. Terutama dengan kehadiran deretan pemain keturunan asal Belanda yang memperkuat tim besutan Patrick Kluivert. Informasi yang berkembang di media regional menyebut bahwa kemungkinan Federasi Sepak Bola China Taipei mulai melakukan evaluasi ulang terhadap rencana laga uji coba kontra Indonesia. Mereka diyakini gentar setelah melihat daftar pemain yang dipanggil di mana mayoritas diisi pemain keturunan Eropa khususnya dari Belanda. Seperti Tom Hai, Joy Pelupesi, Kelvin Verdonk hingga Dean James. Kehadiran para pemain yang terbiasa tampil di level Eropa itu dianggap bisa membuat uji coba melawan Indonesia berisiko besar bagi China Taipei baik dari sisi mental maupun hasil akhir pertandingan. Kami harus mempertimbangkan kembali, Indonesia sekarang bukan tim yang sama seperti 3-4 tahun lalu. Mereka semakin kuat dengan tambahan pemain diaspora, kami takut dibantai 10-0. Begitu kira-kira kata media lokal China Taipei. Di mata banyak analis, Indonesia kini menjelma menjadi salah satu tim paling menjanjikan di Asia Tenggara. Bahkan mulai diperhitungkan di level Asia, pola permainan cepat, keras, serta kedalaman skuad dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi menjadikan tim merah putih berbahaya untuk lawan manapun. China Taipei diyakini tidak ingin mengambil resiko dipermalukan dengan skor telak di laga persahabatan. Apalagi laga ini akan disorot media internasional karena berstatus FIFA Matchday, di mana hasil pertandingan akan mempengaruhi peringkat dunia. Bagi China Taipei, kalah melawan Indonesia dengan margin besar justru akan menurunkan moral pemain mereka jelang turnamen resmi. Inilah alasan mengapa opsi mundur bisa saja diambil. Begitu kira-kira kata pengamat sepak bola China Taipei. Jika benar mundur, keputusan itu jelas merugikan PSSI. Indonesia sudah melakukan persiapan panjang, termasuk mengatur jadwal, tiket pesawat hingga akomodasi untuk tim tamu. Selain itu, pertandingan melawan China Taipei dipandang penting sebagai simulasi untuk menguji strategi Patrick Kluivert sebelum menghadapi lawan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja apabila China Taipei mundur, PSSI segera mencari lawan yang lebih berat lagi. Kalau bisa dari negara-negara Eropa atau Amerika Latin, timnas butuh lawan dengan gaya permainan Asia Timur untuk variasi taktik. Kalau batal, persiapan kita bisa terganggu, ungkap seorang pengurus PSSI. Skenario mundurnya China Taipei ini juga bisa menarik perhatian FIFA. Sebab membatalkan pertandingan secara sepihak di level FIFA Matchday termasuk pelanggaran serius.
Tidak menutup kemungkinan jika benar terjadi China Taipei akan mendapatkan sanksi mulai dari denda hingga larangan uji coba resmi untuk periode tertentu. FIFA sangat ketat soal FIFA Matchday. Jika salah satu tim mundur mendadak tanpa alasan jelas, konsekuensinya bisa sangat berat, tulis sebuah laporan media Asia. Apapun keputusan China Taipei nantinya, satu hal yang jelas, timnas Indonesia kini bukan lagi tim lemah di Asia. Kehadiran pemain keturunan asal Belanda membuat skuad Garuda semakin solid, kompetitif, dan menakutkan bagi lawan-lawan tradisionalnya. Bahkan baru rumor saja sudah membuat calon lawan gentar dan berpikir dua kali. Jika benar China Taipei mundur, itu hanya menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur kebangkitan besar. Bagaimana, guys, menurut kalian apabila benar China Taipei mundur dan tak mau melaksanakan pertandingan FIFA Matchday lawan timnas Indonesia? Apakah kalian setuju PSSI mencari lawan yang lebih berat lagi kalau bisa dari negara-negara Eropa atau Amerika Latin? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Ya. Timnas China Taipei dikabarkan bisa saja mengundurkan diri hanya beberapa hari sebelum bentrokan kontra timnas Indonesia pada tanggal 5 September tahun 2025. Setelah mereka dihembusi rasa takut dan kegentaran melihat kekuatan baru Garuda yang bakal turun dengan skuad penuh pemain keturunan dari Belanda. Bisakah bayangkan, satu persatu nama besar yang terasa di Eropa siap turun membawa Indonesia ke level baru, sehingga lawan langsung menghitung resiko dan memikirkan ulang keberanian mereka untuk menghadapi pasukan merah putih. Apakah benar China Taipei akan lempar handuk sebelum bertarung ataukah ini hanya strategi untuk mengalihkan tekanan? Simak dramanya berikut ini. Kabar mengejutkan berhembus dari persiapan FIFA Matchday September tahun 2025.